Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video selanjutnya ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, apabila kita ingin lebih dekat dengan seseorang, kita harus lebih tahu dengan seseorang itu. Setidaknya kita harus tahu namanya dulu. Nah, begitu juga apabila kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki nama yang lain, yaitu bila ditotal berjumlah 99 nama, atau yang sering kita sebut dengan Al-Asmaul Husna. Namun, nama yang Allah miliki tidak seperti yang kita miliki. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu memiliki fadilat atau manfaatnya masing-masing. Akan tetapi, yang kita bahas kali ini bukan itu, melainkan kita akan membahas makna dari Asmaul Husna itu sendiri, serta kita akan membahas beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita simak videonya. Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Nah, oleh karena itu disunahkan kita setiap berdoa itu menyebutkan nama-nama Allah seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Jal Jalal wal Ikram. Nah, setelah itu salawat, baru berdoa. Itu disunahkan ketika kita berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau Al-Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya. Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya.
tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Surah Al-An'am ayat 59. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan Allah Subhanahu wa taala maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Hal ini dibuat Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Laku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha waspada atau maha teliti adalah, hendaklah kita harus waspada dan teliti terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan nantinya. Kita harus waspada dan teliti dalam melaksanakan kegiatan dimanapun kita berada. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Nah, itulah tadi video tentang pembahasan makna Al-Asmaul Husna dan pembahasan dua Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Alim dan Al-Khabir. Insyaallah di video selanjutnya kita akan membahas dua lagi Al-Asmaul Husna yang bersangkutan dengan materi kita. Itulah tadi videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semua itu dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi lebih tahu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.